Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai terlebih dahulu pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ilah جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينور ضرائهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Taharah Babu Fadlil Wudu'i wa bisanadil muttasili ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala haddatsana Ishaq bin Mansurin قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا sesungguhnya Zaid haddathahu menyampaikan siapa Zaid kepada Yahya anna Aba Sallamin haddathahu sesungguhnya Aba Sallam menyampaikan kepada Zaid an Abi Malikin al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Adapun bersesuci syatrul iman adalah sebagian dari iman. Ini dibacanya at-tuhur ya. Apa bedanya at-tuhur dengan at-tahur? Kalau at-tuhur itu fi'lut taharah, perbuatan taharahnya. Kalau at-tahur itu ismun lima yu'addu wa yuhayya'u lil wudu'i bihi, nama bagi air yang sudah disiapkan untuk berwudu, disediakan untuk berwudu. Jadi di sini at-tuhur bima'nal fi'li, ay fi'lut taharah. Bersesuci itu syatrul iman, bagian dari iman, separuh dari keimanan. Jadi ini dengan memandang bahwa keimanan terbagi menjadi dua. Yang pertama imtithalul ma'murat wal mustahsanat asy-syar'iyyah, melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, wal mustahsanat asy-syar'iyyah, dan melakukan hal-hal yang dianggap baik di dalam syariat. Di antara hal yang dianggap baik oleh syariat adalah bersesuci, ya berupa wudu ataupun tayammum.
Yang kedua, ijtinabul mustakhbathat wal manhiyat asy-syar'iyyah bitanazzuh wat tatahhur minha. Menjauhi hal-hal yang dianggap kotor oleh syariat, wal manhiyat asy-syar'iyyah, dan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Bagaimana cara menjauhinya? Bitanazzuh wa tatahhur minha. Dengan cara membersihkan diri, mensucikan diri dari hal-hal yang dianggap kotor oleh syariat. Nah, kalau dibagi dua seperti ini, maka at-tuhur itu merupakan syatrul iman, bagian dari keimanan. Sebagian atau nisful iman, separuh dari keimanan. Kan ada dua tadi. Nah, at-tuhur itu masuk pada bagian imtithalul ma'murat wal mustahsanat asy-syar'iyyah. Bisa masuk juga nanti pada akhirnya kepada ijtinabul mustakhbatsat wal manhiyat asy-syar'iyyah. Tahara itu apa sih maknanya? Tahara itu maknanya an-nadhafah anil anjas al-hissiyah. Bersih-bersih dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissiyah, yang terlihat, yang zahir, kelihatan mata, itu namanya taharah. Jadi ada yang menafsiri taharah itu an-nadhafa anil anjas al-hissiyah. Adapun an-nadhafah atau al-khulus anil anjas al-ma'nawiyah bukan taharah istilah yang dipakai, tetapi al-iman. Jadi al-iman maknanya al-khulus anil anjas al-ma'nawiyah. Tetapi dalam kitab-kitab fikih lumrahnya at-tahara itu maknanya ya dua. At-tahara anil anjas al-hissiyah, at-tahara anil anjas al-ma'nawiyah. Tetapi yang dibahas oleh fikih itu hanya al-anjas al-hissiyah. Ranahnya fikih pada kotoran-kotoran yang atau bersih-bersih dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissiyah, yang terlihat. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Adapun kalimat alhamdulillah tamla'ul mizana adalah memenuhi timbangan kebaikan. Jadi andaikan pahala mengucapkan alhamdulillah itu diwujudkan dalam bentuk fisik, maka pahalanya itu bisa memenuhi timbangan kebaikan seseorang. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Adapun kalimat subhanallah walhamdulillah dan kalimat alhamdulillah tamla'ani. Ini kenapa kok pakai ta? Karena kembalinya ke kalimat. Tamla'ani, dua-duanya tamla'ani memenuhi apa kalimat subhanallah dan walhamdulillah. Au tamla'u ini syakkun minar rawi. Au tamla'u berarti kalau pakai tamla'u tidak ditasniahkan. Tamla'u berarti jumlatu al-kalimatain. Tamla'u memenuhi apa jumlatul kalimatain, maka pada sesuatu bainas samawati wal ardi. Ini diilustrasikan, andaikan pahalanya itu berupa fisik, sesuatu yang terlihat, berwujud, maka pahala mengucapkan subhanallah dan pahala mengucapkan alhamdulillah itu bisa memenuhi seisi langit dan seisi bumi. Kenapa kok yang dipilih seisi langit dan seisi bumi? Karena kalau mizan itu sudah dipenuhi oleh pahala alhamdulillah doang. Di pahala mengucapkan alhamdulillah doang tadi sudah tamlaul mizan. Ini digabung. Pahala mengucap subhanallah walhamdulillah lagi. Ada dua. Maka itu dapat memenuhi seisi langit dan seisi bumi. Wassalatu nurun. Adapun salat itu cahaya. Nurun
ay mudhi'un li sahibiha fil akhirah. Salat itu artinya cahaya. Maksudnya cahaya apa? Memberikan cahaya kepada orang yang melaksanakan salat nanti di akhirat. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, as-sholatu nurun, maknanya salat itu menjadi cahaya, menjadi pembuka rahasia-rahasia pengetahuan-pengetahuan yang tak banyak diketahui oleh orang, menyingkap asrarul kaun. Nah, sholat itu bisa menyingkap pengetahuan-pengetahuan tentang alam semesta ini. Kalau dilakukan dengan benar-benar, khusyuk dan seterusnya. Itu kata qadiyat begitu. Was-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu menjadi dalil. Burhan itu argumen. Argumen soal apa? Argumen ala imani sahibiha, tentang keimanan sahibus sedekah, orang yang melakukan sedekah. As-sabru diaun, sabar itu adalah dia cahaya, sama diaun ay mudiun. Wal Qur'anu hujjatun, Al-Qur'an itu hujjatun laka, ialah bisa menjadi hujjah laka yang menguntungkanmu, au alaika atau merugikanmu. Jadi hujjatun laka itu menguntungkanmu, dapat menguntungkan kalau kamu membaca, mempercayai, dan mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Au alaika, atau bisa merugikanmu Al-Quran itu kalau kamu tidak percaya, tidak iman kepada Al-Quran, tidak membacanya, bukan hanya tidak membaca, tapi tidak beriman. Kalau tidak beriman dan tidak mau baca dan tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, ini lanjutan dari tidak beriman, maka dia akan menjadi hujjatun alaika, bisa menjadi dalil yang merugikanmu, argumentasi yang dapat merugikanmu. Kullun nasi yaghdu, semua orang itu berangkat pagi-pagi untuk menunjukkan antusias. Fabayi'un nafsahu, di antara mereka ada yang menjual dirinya. Ini bahasa di dalam Al-Quran. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Ada orang yang berpagi-pagi menjual dirinya kepada Allah. Maksudnya dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah, dengan cara menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjual dirinya kepada Allah, ini bahasa kiasan. Famu'tikuha, karena dia menjual dirinya dengan ketaatan, maka famu'tikuha, dia termasuk orang yang menyelamatkan dirinya dari adab neraka. Aumubikuha, atau bisa jadi dia yang tidak mau menjual dirinya dengan ketaatan, aumubikuha, menghantarkan dirinya kepada neraka, mubikun nafsi ilan nar. Qala, jadi mahallus syahidnya at-tuhuru syatrul iman. Ini yang berkaitan dengan kitabut thaharah. Mahallus syahidnya at-tuhuru syatrul iman. Bagian depan itu ya. Yang berikutnya tentang pahala mengucap alhamdulillah, pahala mengucap subhanallah walhamdulillah. Tentang keistimewaan sholat, sir daripada sholat, as-sholatu nurun. Nah, di sini juga menjelaskan tentang sir daripada sedekah, sir atau rahasia daripada sabar. Tentang Al-Quran kelak di akhirat bisa menjadi hujjah yang menguntungkan atau yang merugikan. Dan pembagian manusia antara mu'tikuha atau mubikuha. Qala haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wal lafdzu li Sa'idin, lafadznya punya Sa'id. Qalu, mereka semua berkata, haddatsana Abu Awanata an Simak bin Harbin an Mus'ab bin Sa'din qala dakhala Abdullah ibnu Umar ala ibn Amir.
Abdullah bin Umar sowan atau mengunjungi Ibni Amir ya'uduhu, maksudnya menjenguk siapa Abdullah bin Umar kepada Ibnu Amir wa huwa maridun, sedangkan adapun Ibnu Amir dalam keadaan sakit. Faqala, kemudian Ibnu Amir berkata, ala tad'u ala harfu arad ya, at-talab bilayyin, meminta dengan cara halus, dengan cara lembut. Ala tad'ullaha li ya ibna Umar. Ala tidakkah engkau sudi tad'ullaha, mendoakan atau berdoa kepada Allah, li untukku ya ibna Umar, wahai Abdullah bin Umar, sudikah engkau mendoakanku kepada Allah wahai Abdullah bin Umar? Qala, Abdullah bin Umar berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat, atau la tuqbalu, tidak diterima salatun, apa salat, bi ghairi tuhurin, tanpa bersesuci. Bersesuci tanpa wudu, tanpa tayamum. Wala sadaqatun min gululin, dan tak pula diterima apa sedekah min gululin, yang diperoleh dari hasil nipu, hasil nyuri, dari hasil korupsi dan lain-lain, dari hasil atau dengan cara-cara yang tak baik, merampas hak sesama manusia. Wa kunta, dan ada engkau, kata Abdullah bin Umar, alal Basrati, adalah menjadi pemimpin Basrah. Ini hadis ini hendak menjelaskan dua hal, mahallus syahidnya. Yang pertama, sholat tidak sah tanpa bersesuci. Kalau ada orang yang sengaja sholat tanpa wudhu atau tanpa tayamum, bagi yang tak menemukan air atau tak bisa, bagi yang tak menemukan air, sholatnya tidak diterima tanpa, gimana tadi? Yang pertama menjelaskan bahwa sholat itu tidak sah tanpa toharoh. Nah, gitu aja. Yang kedua, sedekah tidak diterima oleh Allah kalau menggunakan uang yang tak halal. Uang hasil nipu, uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, dan cara-cara lain yang tidak halal. Itu redaksi hadisnya hendak mengatakan begitu. Pertanyaannya, kok bisa Abdullah bin Umar mengatakan begitu padahal beliau hanya diminta untuk berdoa. Ala tad'ullaha li ya ibna Umar. Redaksinya begitu. Maka jawabannya, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat itu bisa bimakna ad-du'a. Ingat, secara bahasa sholat itu maknanya adalah doa. Jadi ibadah berupa sholat yang kita kerjakan sebagaimana tiap hari itu bisa bermakna doa. Jadi ibadahnya tidak diterima kalau tidak bersesuci, sholatnya tidak diterima kalau tidak bersesuci, tidak wudhu, tidak tayamum, atau doanya tidak diterima kalau tidak bersesuci. Tidak bersesuci yang dimaksud tidak bersesuci secara maknawiyah. Kan tohara tadi sudah ditafsirkan, ada tohara hissiyah, ada tohara maknawiyah. Pada saat itu Ibnu Amir adalah waliyan amiron alal Basrah, seorang pemimpin di Basrah, dan pada saat itu kondisi carut marut. Ibnu Amir ini minal fasaqah juga, termasuk dari kalangan orang yang boleh jadi secara sengaja, boleh jadi tidak sengaja mengambil harta orang lain. Makanya Abdullah bin Umar bilang, la tuqbalu shadaqatun bi ghairi tahurin. Kalau kamu mau didoakan saya, seharusnya kamu tobat dulu dari perkara-perkara haram
yang pernah kau lakukan selama engkau menjadi pemimpin. Kembalikan hak-hak adami yang bukan hakmu, yang kau rampas dari orang lain. Ini yang hendak disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Kata Imam An-Nawawi, sejatinya Abdullah bin Umar bukan nggak mau mendoakan. Karena kalau tidak mau mendoakan berarti Abdullah bin Umar tidak mau ikut kepada baginda Nabi. Bukan seperti itu. Kata Imam An-Nawawi nih loh ya. Bukan kata yang lain. Kata Imam Nawawi, sejatinya Abdullah bin Umar bukan enggan mendoakan, tetapi hendak mengingatkan agar Ibnu Amir segera bertobat dari perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku haram, perilaku-perilaku maksiat yang pernah dia lakukan selama menjadi pemimpin. Bukan nggak mau mendoakan. Karena Nabi, para salafus soleh, kok fasik? Orang kafir saja didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata Imam An-Nawawi. Tetapi yang lain mengatakan ini adalah madhabnya Abdullah bin Umar. Memang Abdullah bin Umar ini dikenal at-tasyaddud fiddin. Cukup ketat keberagamaannya. Dia memang tidak mau mendoakan. Qala haddatsana Muhammad bin al-Mutsanna wa Ibnu Bashar qala keduanya berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidata qala Abu Bakr wa Waqi'un an Ismail kulluhum semuanya an Simak bin Harb bi hadzal isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ay bimithli ma rawahu Abu Awanah ya. قال وحدثنا محمد بن رفيق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis yang diriwayatkan diantaranya adalah Rasulullah bersabda la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Tidak diterima apa sholatu ahadikum, salat salah satu di antara kalian idza ahdatha ketika berhadas hatta yatawaddoa sehingga berwudu siapa ahad. Kenapa kok dipakai redaksinya yatawaddoa? Padahal maksudnya bukan hanya yatawaddoa. Hatta yatawaddoa maksudnya hatta yatatohara. Sehingga engkau bersuci. Karena normalnya orang dalam kondisi normal ya cara bertoharohnya dengan wudhu. Tetapi maksud hadis ini sekali lagi adalah hatta yatatohara. Namanya tatahur bukan hanya wudhu. Tetapi juga tayammum. Lebih-lebih mandi ya. Hatta yatatohara. Fikih hadisnya apa? Jadi ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa berwudu atau tanpa bertayamum, sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah disebutkan dalam teks hadisnya, la tuqbalu, itu tidak diterima artinya. Itu ulama sepakat. Lalu kalangan Syafi'iyah memperinci. Itu kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada uzur. Itu sudah sepakat semuanya ulama. Kalangan Syafi'iyah, mazhab yang kita anut, itu memperinci. Kalau yang tidak ada uzur, oke lah. Kalau yang ada uzur, masih ada rincian berikut ini. Di antara rinciannya, ada 4 rincian. Kalau orang itu tidak menemukan air atau tidak menemukan debu ya, faqidut tahurain istilahnya dalam fikih, tidak menjumpai air dan tidak ada debu, tidak dapat debu, bagaimana status sholatnya?
Kan hadisnya mengatakan sholatnya tidak diterima kalau tidak bersesuci. Terus kalau uzur gimana? Kan dia uzur. Wajib sholat atau gimana? Nah, pendapat yang pertama mengatakan dia wajib sholat. Walaupun sholatnya tadi tidak sah. Dan wajib i'adah. Wajib mengulang sholatnya nanti kalau sudah nemu air atau sudah nemu debu. Itu yang pertama. Yang kedua, haram sholat, wajib i'adah. Sholatnya haram karena tidak bertoharoh, nanti wajib i'adah. Bukan wajib i'adah ya, karena nggak sholat. Wajib sholat nanti, wajib qadha. Kalau sudah nemu air atau sudah dapat debunya. Yang kedua. Yang ketiga, sunnah sholat. Tidak wajib, tidak haram pula, tetapi sunnah sholat. Dan wajib i'adah. Jadi sudah ada 3 kewajiban. 3 pendapat ini mengatakan wajib i'adah, wajib qadha, wajib i'adah. Baik yang wajib sholat, haram sholat, atau sunnah sholat, semuanya mengatakan nanti kalau sudah dapat air, sudah nemu debu, wajib sholat lagi. Bagi yang sudah sholat. Yang haram sholat, wajib qadha. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Al-Muzani, Ikhtiyarul Muzani. Dan ini diklaim sebagai aqwal aqwali dalilan. Di antara 3 qaul, yang paling kuat dalilnya adalah qaulnya Al-Muzani. Tetapi yang dipilih ashahul madhahib, itu qaul yang pertama, wajib sholat dan wajib i'adah. Jadi aqwal aqwali dalilan. Qaul yang paling kuat dalilnya adalah qaulnya Al-Muzani. Apa qaulnya Al-Muzani? Kata Al-Muzani, dia wajib sholat tapi tidak wajib i'adah karena dia uzur. Kalau dia melaksanakan sholat dalam keadaan tidak bersesuci atau faqidut tahurain, maka sholatnya sah. Karena dalam hadis dijelaskan idza amartukum bi syai'in fa'malu ma syi'tum. Kalau aku perintah engkau untuk melakukan sesuatu, maka lakukan. Fa'malu mastata'tum gitu ya. Lakukanlah semampu kalian. Karena dia mempunyai sholat tanpa bersesuci, ya sudah. Sholat saja tanpa bersesuci. Ini kata Al-Imam Al-Muzani. Muridnya Imam Syafi'i. Ini bisa dipakai oleh siapa dulu? Oleh orang-orang yang awam. Oleh orang-orang awam bisa ya, sesekali menggunakan kaul ini. Tapi kalau mau hati-hati, ya pakai yang kaul pertama. Itu kaul yang dipilih dan dijelaskan sebagai kaul yang ashahul madzahib. Di antara 3 kaul lainnya. Yang pertama, wajib sholat, wajib i'adah. Itu yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang dipelajari di pesantren. Gitu ya. Panjang sekali nih. Hadisnya baru dapat sedikit. Babu sifatil wudu wa kamalihi. Nah, dikit lagi ya. Qala haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarhin wa Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala. Keduanya berkata, akhbarana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Shihab anna Atha bin Yazid al-Laitsi akhbarahu anna Humran maula Utsman akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Sayyidina Utsman meminta wudu. Jadi ada wudu, ada wadu. Wudu itu perbuatannya sama kayak tuhur dan tohur. Wadu itu air yang disediakan untuk wudu ya. Tohur.
Ah, keliru tadi saya jelaskan ini, keliru. Tuhur itu perbuatannya, tohur itu sifat akhir, ya, keliru. Yang beda itu, yang penjelasan tadi itu ada wudhu, ada wadu. Wudhu perbuatan, wadu itu ismun lima yu'addu wa yuhayya lil wudu'i bihi. Nama untuk sesuatu yang disiapkan untuk wudhu, ya. Contohnya air, taruh di bak atau taruh di kendi kalau orang dulu. Keliru yang tadi. Wudhu perbuatannya wadu, air yang disiapkan untuk wudhu. Sayyidina Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan air. Fatawaddo'a, kemudian Sayyidina Utsman berwudhu. Faghasala kaffaihi, pertama-tama yang dilakukan adalah membasuh kedua telapak tangannya, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Tsumma madmadha, kemudian Sayyidina Utsman berkumur-kumur. Wastanthara, dan Sayyidina Utsman istinthar. Istinthar itu menghirup air pakai hidung, ya. Pakai hidung. Lalu dikeluarkan, istinthar dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup airnya, istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq. Ilanya bimakna ma'a, ay ma'al mirfaq. Membasuh tangan yang kanan beserta siku-siku thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh tangan yang kiri seperti itu juga, maksudnya 3 kali. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian Sayyidina Utsman mengusap kepalanya. Nah, di mengusap kepalanya tidak ada redaksi salah samarat. Ini diingat-ingat. Nanti saya jelaskan. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian membasuh kaki kanan beserta kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik. Membasuh yang kiri mithla dzalik, seperti itu juga 3 kali. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah berwudu sebagaimana wudu yang aku praktekkan ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapapun yang berwudu sebagaimana wuduku ini, tsumma raka'a, tsumma qama faraka'a raka'ataini, kemudian dia berdiri faraka'a. Faraka'a ay fasalla, artinya maksudnya salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang tidak berbicara siapa orang fihi ma di dalam keduanya, 2 rakaat, nafsahu kepada dirinya. Maksudnya melaksanakan salat secara khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni lahu bagi man apa dosa taqaddama yang telah lalu, apa dosa min dzambihi, taqaddama yang telah lalu, apa ma min dzambihi, dari dosa-dosanya. Hadis ini menceritakan tentang banyak hal, ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Fikih dari hadis ini, fikul hadis namanya. Yang pertama, kebolehan isti'anah fi ihdharil ma'. Minta tolong ambilkan air untuk wudhu, itu boleh. Ulama sepakat itu boleh. Mujma'un alaih. Yang makruh adalah isti'anah fi ghuslil a'dha. Minta tolong untuk basuhkan anggota yang wajib dibasuh, anggota wudhu maksudnya. Itu yang makruh. Adapun minta tolong ambilkan air, jawaz. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang berikutnya, istihbabu ghusl yadain thalathan qabla idkhalihima al-ina'a. Dan istihbabu tahtlis thalathan fi ba'dil a'dha.
Yang kedua, kesunahan yang atau sebelum melakukan wudhu. Kesunahan-kesunahan sebelum melakukan wudhu itu ghuslu kaffaih thalatha marrat. Membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Tsumma madmada wastantara. Kumur-kumur dan istinthar, ngirup air pakai hidung. Di sini tidak ada redaksi 3 kali ya. Ini bagian dari sunnah. Wajibnya mulai dari ghasala wajhahu thalatha marrat. Kewajibannya dimulai dari membasuh wajah. Ini banyak orang salah paham. Saya masih banyak menjumpai mengira bahwa ghaslu kaffaih thalatha marrat tsumma madmada wastantara itu bagian dari kewajiban wudhu. Jadi yang wajib itu ghasala wajahu thalatha marrat, itu sudah mulai kewajibannya. 2 sebelumnya kesunahan. Dan tadi sudah saya bacakan istihbabut tathlits thalathan fi ba'dil a'dha. Kesunahan mentiga kalikan perbuatan fi ba'dil a'dha, pada sebagian anggota. Walaupun ada hadis ya yang mengatakan Nabi wudhu 2 kali 2 kali. Nabi wudhu sekali-sekali, nanti ada di belakang. Kesunahan membasuh muka, membasuh tangan yang disebutkan 3 kali, membasuh kaki sebanyak 3 kali. Adapun kepala tidak ada redaksi thalatha marrat. Imam Syafi'i bilang sunnah mashur ra'si sebanyak 3 kali sebagaimana al-ghuslu karena ada hadisnya. Tetapi yang lain bilang tidak sunnah. Karena Sayyidina Utsman tidak menyebutkan thalatha marrat, cuma mengusap kepala saja tanpa ada embel-embel thalatha marrat. Sebab al-mashu itu tujuannya kan at-takhfif. Tujuannya ya, pakai air sedikit aja, tak banyak-banyak. Kalau misalnya al-mashu itu dilakukan sebanyak 3 kali, maka al-mashu itu yusbihul ghuslah. Sama atau setara dengan membasuh. Hilang nama al-mashu pada praktek al-mashu sebanyak 3 kali. Itu kata ulama yang mengatakan al-mashu tidak perlu thalatha marrat dalam hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa 2 siku-siku itu magsulan ma'al yadain, bukan ila. Jadi ilanya bimakna ma'a. Demikian juga al-ka'ban, 2 mata kaki itu magsulan ma'ar rijlain. Wajib dibasuh juga ma'ar rijlain, bersamaan dengan basuhan 2 kaki. Hadis ini juga menjelaskan tentang taqdimul yumna 'alal yusra. Kesunahan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau dalam Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah, taqdimul yumna 'alal yusra itu bagian dari sunanil wudu. Hadis ini juga menegaskan bahwa mashur ra'si itu wajib. Semua ulama sepakat itu mashur ra'si itu wajib. Bagaimana tata cara atau kaifiyatu mashur ra'si? Ulama masih berbeda pendapat. Malikiyah, Hanabilah, kalangan Malikiyah atau Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajib takmim, wajib ilsaq, mengusap seluruh kepala. Itu wajib takmim. Adapun Syafi'iyah mengatakan atau Imam Syafi'i mengatakan boleh sebagian, mengusap sebagian.
Ini dengan memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Biruusikum, ba yang ada pada ruusikum, kata Malik, kata Imam Malik, kata Imam Ahmad, ba-nya ba zaidah. Wal ba'u fil maf'uli au fil ibtida wal khabaril manfi zaidan bada, yang faedahnya litaukid. Karena zaidah maka asalnya wamsahu ru'usakum, yang diusap seluruh kepala, ru'usakum. Tetapi Syafi'iyah mengatakan abba'nya litaba'id, tabaiyah bil basta'in wa addi awid al-siki wa mitlama wa min wa an bihantiki. Karena tabaiyah, at-tabaidiyah, karena litaba'id sebagian, maka mujmal. Kita tahu bahwa mujmal wajib ada bayan. Sebagian itu berapa? Enggak tahu berapa. Maka harus ada bayan, mujmal dia. Maka bayan itu bisa diperoleh dari hadis. Syafi'iyah mengambil hadis yang mengatakan bahwa masyur' si cukup aqallu ma yujzi'u fil masih, itu hanya sebagian kecil dari kepala. Bahkan di kalangan Syafi'iyah mengatakan walau sya'ratan wahidatan, sekalipun hanya satu rambut. Walau sya'ratan wahidatan. Ini saya baca ketika belajar di dalam Ibanatul Ahkam. Hanafiyah mengatakan, sama-sama mengatakan bahwa itu litab'id. Hanafiyah mengatakan yang wajib dibasuh itu seperempat kepala. Seperempat yang mana? Terserah. Ini Hanafiyah mengatakan seperti itu. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan yang wajib dibasuh adalah ubun-ubun, an-nasiyah. Karena yang wajib dibasuh ubun-ubun, tidak boleh yang lain. Harus ubun-ubun. Kalau seperempat, yang penting seperempat. Tidak harus ubun-ubun. Nah, di sini juga menjelaskan masyru'iyatut tartib fil wudu, tentang anjuran tertib di dalam wudu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib tertib dengan memahami ayat. Nah, hadis ini menjadi penguat sebagai praktek dari ayat yang tadi. Jadi ibda'u bima bada Allah hubi. Ibda'u bima bada Allah hubi. Yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku bersamaan dengan siku-siku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikuti saja apa yang ada di dalam ayat itu, apa yang dimulai. Tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak mengatakan itu sebagai bagian dari wajib, hanya sunnah saja. Karena Sayyidina Utsman, sebagaimana yang beliau lihat Rasulullah berwudu, ya begitu prakteknya, memang berurutan. Tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak sampai kepada taraf wajib, tidak mengatakan bahwa tertib itu bagian dari wajib, hanya sunnah saja. Kenapa? Karena Allah di dalam ayat mengatakan pakai redaksi waw. Waw itu faedahnya bukan ditertib, tapi limutlaqil jam'i. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Jadi faedahnya waw ya limutlaqil jam'i. Gimana kata Alfiya itu? Fa'tif biwawin sabiqan aw lahiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa. Ja'a Zaidun wa Amrun, itu kemungkinannya Zaid duluan yang datang baru Amr, atau Amr duluan yang datang baru Zaid, atau Zaid dan Amr datang bersamaan. Itu maksudnya limutlaqil jam'i. Qala Ibnu Shihabin. Nah, lalu ini bagian yang terakhir enggak dijelaskan. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Ini bagian yang inti juga yang ketinggalan gak dijelaskan. Siapapun yang berwudu sebagaimana wuduku ini, tata caranya yang sudah disebutkan tadi, mulai dari kesunahan wudu, mulai dari wajib-wajibnya wudu 3 kali dan seterusnya. Lalu Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Utsman, siapapun yang wudu sebagaimana wuduku ini, terus sholat 2 rakaat,
Ini juga menjadi dalil kesunahan sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Dalam sholatnya dia khusyuk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Qala Ibnu Syihab wa kana ulama'una yaqulun, ulama kita mengatakan hadzal wudu asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Ini adalah wudu terbaik yang hendaknya dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan sholat. Hadal wudu, adapun wudu ini asbagu adalah wudu yang sempurna. Asbaguma adalah wudu terbaik, ya tawaddu yang wudu bihi dengan emas siapa ahadun seseorang disolati untuk sholat. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an Ibnu Syihab an Atha ibn Yazid allaitsi an Humran maula Utsman annahu ra'a Utsman ada abi ina'in. Maula Utsman Humran mengatakan pernah melihat Sayyidina Utsman minta diambilkan wadah yang berisi air, fa'afraga ala kafaihi, kemudian menuangkan wadah tadi ala kafaihi kepada dua telapak tangannya, salasa mirarin, sebanyak 3 kali, faghasalahuma, membasuh kedua tangan, tsumma adkhala yaminahu fil ina, kemudian memasukkan tangan kanannya dalam wadah, famatmada wastansara, kemudian beliau berkumur, wastansara dan istinthar, ngirup air pakai hidung, tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat wa yadayhi ilal mirfaqain thalatha marrat, wajah 3 kali, kedua tangan 2 kali bersamaan siku-siku, tsumma masa bi ra'sihi, mengusap kepalanya, enggak pakai thalatha marrat kan ya. Tsumma ghassala rijlaihi thalatha marrat, membasuh kedua tangannya kedua kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa hikmah dari membasuh kedua tangan? Matmadah dan istinsar sebelum wudu ya. Sunnah matmadah dan istinsar sebelum wudu. Ini hikmahnya untuk verifikasi apakah air ini suci atau tidak. Matmadah itu untuk verifikasi rasanya air. Istinsar itu untuk verifikasi, istinsar atau istinsyaq untuk verifikasi baunya air. Kalau warnanya kan bisa dilihat pakai mata. Jadi matmadah, istinsar atau istinsyaq, hikmah di balik itu ya untuk verifikasi. Makanya dilakukan sebelum wudu. Verifikasi air suci atau tidak. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mohon maaf ini bacanya pelan-pelan. Enggak cepat karena ada kaitannya dengan praktek wudu ya. Walaupun seharusnya diperlihatkan bagaimana praktek wudunya. Tetapi karena ini via voice, via rekaman, nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa diperlihatkan bagaimana prakteknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.